の時代、お前さんのような善人が必ず必要になる。家族を守るのはお前の役目だ。俺は神に許されるような人間ではありません。みんなに教えてやったらどうだ。お前の過去。来たな、神をも恐れぬ愚か者どもめ。どうかご無事で。恐れるな。俺は決して引かない。全部隊進軍せよ。不死奴隷とならなかったことを後悔。俺たちには守りたいものがある。Nah, tadi itu cuplikan dari film animasi asal Jepang, saudara, yang biasa disebut anime dengan judul The Journey. Perum Produksi Film Negara atau Perum PFN menghadirkan The Journey, film animasi hasil besutan kolaborasi 3 negara, yaitu Indonesia, Arab Saudi, dan juga Jepang. Eits, bukan sembarang animasi, tapi film berlatar Jazirah Arab ini diprediksi bakal sukses mencuri perhatian karena jalan ceritanya yang menarik sekaligus teknologi animasi yang apik. Berkisah tentang seorang pemuda pembuat tembikar bernama AWS atau Aus yang memutuskan ikut peperangan melawan pasukan tentara Abraha demi melindungi kota Mekah. Ya, The Journey ini juga menyimpan pesan moral untuk percaya akan hasil dari tekad dan kerja keras. Seperti apa sih keseruannya? Nah, Anda sekarang lebih baik simak untuk perbincangan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani, juru kamera Denny Yosua dan Bondan Wicaksono bersama dengan Direktur Utama Perum PFN Dwi Herianto dan Dr. Esam Bukari, CEO Manga Production yang sudah kami rekam sebelumnya berikut ini. Saudara, industri film, terutama animasi semakin maju. Tidak hanya menjadi salah satu yang menghibur, tetapi juga edukatif dan juga bisa menjadi penghubung antar negara. Nah, seperti yang baru rilis nih, The Journey menjadi film animasi hasil kerjasama antar 3 negara, Indonesia, Arab Saudi, dan juga Jepang. Tapi rasanya tidak lengkap ya kalau saya tidak berbincang dengan orang-orang hebat yang berada di balik The Journey ini. Saya nanti mau berbincang dengan Direktur Utama Perum PFN, yakni Bapak Dwi Herianto dan juga Dr. Esam Bukhari, CEO of Manga Production. Saya ke Pak Dwi Herianto dulu. Halo Bapak. Halo. Bapak, senang sekali ya rasanya di peluncuran film The Journey ini yang menjadi kerjasama antar 3 negara. Nah Pak, ini kan kerjasama antar 3 negara. Menarik ya, karena Indonesia, Arab Saudi, dan juga Jepang. Nah sebetulnya kerjasama apa sih Pak yang terbangun di dalamnya dan sejauh mana peran PFM dalam produksi dari film ini? Ya, baik. Saat ini memang kita melakukan kolaborasi dengan 3 negara lah, katakan demikian. Itu bagian dari strategic inisiatif yang di-create oleh PFN. Jadi positioning PFN saat ini sebagai production house aggregator, kemudian content kurator, dan distribution channel syndication. Dan kedepannya PFN akan menjadi Indonesian Film and Content Hub. Nah, terkait dengan distribution channel syndication, inilah kita berlakukan kolaborasinya. Jadi pemerintah Arab Saudi memiliki dana, kemudian di-create oleh Manga Production, bekerja sama dengan Toei, kemudian distribution channelnya sebetulnya ada di 7 negara, dan salah satunya adalah di Indonesia. Kita menjadi bagian dari distribution channel syndication untuk Manga Production. Dan menurut saya ini adalah hal yang baik. Kenapa? Karena nanti juga kita bisa membawa film animasi Indonesia yang tentu kelasnya juga harus kelas manga, dan kita akan berkolaborasi dengan manga yang nantinya bisa dinikmati juga oleh negara-negara lain. Misi atau pesan apa sih Pak yang mau disampaikan gitu lewat film The Journey ini? Jadi memang kalau film The Journey ini kan film animasi, dan film ini memang animasi di layar lebar jarang di Indonesia. Sementara film animasi itu menurut saya adalah film yang abadi. Dalam artian bisa dinikmati kapan saja oleh siapa saja. Dan kedepannya anak-anak kita itu sebetulnya suka dengan animasi. Ya, mungkin saat ini dia sedang menonton di OTT, tetapi kalau kita create film animasi di layar lebar, dan saya yakin banyak para filmmaker di Indonesia yang juga kepingin menampilkan. Ya memang masih challenging di Indonesia karena layar lebar itu
baru sedikit. Dan ini adalah tugas kita bersama untuk meng-create layar lebar. Dan kalau perlu kita bikin semacam bioskop rakyat di Second City. Dan ini menurut saya akan tumbuh ekonomi kreatif di daerah-daerah. Pak Dwi, ada target tertentu nggak sih Pak? Misalnya penontonnya berapa banyak gitu yang ditargetkan oleh PFN dengan keluarnya The Journey ini? Jadi memang kalau film The Journey ini kan non-komersial. Non-komersial ini kita akan menyalurkan distribution channelnya ke OTT yang ada, seperti kami berkolaborasi dengan TV Video IndiHome, dengan Maxstream. Nah, kita akan salurkan atau ke TVC yang lainnya. Kalau kita lihat dari campaign kemarin saja, 2 hari itu sudah 60.000. 2 hari itu ya, saya yakin bisa lebih banyak karena ini kan sifatnya free. Jadi bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Terakhir Pak, ini udah pasti biasa ditanya nih, harapannya dengan film The Journey ini? Jadi harapannya dengan film The Journey ini, kita melihat bahwa film animasi seperti The Journey ini bisa kita create di Indonesia dengan nuansa original Indonesia. Dan ini akan tumbuh nanti di daerah-daerah film-film animasinya. Dan saya yakin ketika ini akan tumbuh, ini akan menjadi yang namanya kekayaan ya budaya kita yang ditampilkan di dalam satu animasi film. Dan menurut saya ini adalah hal yang baik. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang banyaknya OTT yang masuk yang mungkin quote-unquote belum sesuai dengan karakter budaya bangsa kita. Salah satu strategi kita adalah kita menumbuh kembangkan film-film di Indonesia sebagai bagian dari kesatuan negara Republik Indonesia. Oke, baik, berarti harapannya tentu saja ini bisa diterima tapi juga sukses juga ya Pak Dwi ya. Baik, terima kasih Pak Dwi untuk sesi wawancara bersama dengan Kompas TV. Sehat selalu, sukses selalu ya Pak. Nah saudara, sekarang saya mau bergeser ke Dr. Ehsan Bukhori, yakni CEO of Mangga Production. Sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Ehsan Bukhori, CEO of Mangga Production. Hello, Dr. Ehsan Bukhori. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Ehsan Bukhori, there are so many questions that I really want to ask about, but unfortunately we only have limited time, so there are just 3 questions. But first of all, I want to say thank you so much for your time in this interview session. Sama-sama. All right. The first one is we talk about the inspiration or the story behind the producing this movie. Could you please tell us about it? Yes, thank you very much. Manga Productions, we are a subsidiary of Mohammed bin Salman Foundation, MISC Foundation. We exist to inspire the heroes of tomorrow. We believe that creative content can shape the future of young generations. It can inspire them in a good way. So our objective was to deliver a high quality content from Saudi Arabia that have our values, that are our heroes. A story that can tell, that we can tell to people in the East and West, and of course to our young generations. That's why we started the Journey movie, to tell the story of Aus, who is defending Mecca against the army of the field of Abrah. We all know that there are so many movies that based on or tell us about the history, right? And then what makes The Journey different or maybe interesting and worth to watch to all the people in Indonesia? The Journey movie is the first ever Saudi-Japanese animation movie. So it's not made in Saudi, it's not made in Japan, it's made in Saudi with Japan, which makes the Journey movie a very different and unique experience. You will find 4 different art styles in the Journey movie. It was the first ever 4DX movie in Saudi history. So I can promise you will find a lot of different type of art and even body languages. At Manga Productions, we prepared more than 50 videos of Arab body languages. So it's something you will not see it in ordinary animation movies from Japan. All right, that's so much interesting. But last but not least is about is there any certain technologies to produce the movie? It's ordinary Japanese 2D animations. Nowadays, you have many animation movies made with CG or 3D technologies. But in our cases, we decided to go with the 2D Japanese animations for an easy reason, which is it doesn't last. Even after 30 years, 40 years, you will enjoy
this movie. But the different part is you will have characters in Saudi style, in Arab style, with Islamic values. I think this is the point that we would like our friends, our brothers and sisters in Indonesia to watch and enjoy. Right, that's it. Thank you so much, Dr. Ehsan Bukhari, for your time in this interview session. We both hope that the journey not only accepted but also success in Indonesia. Amin, amin. Okay, thank you so much. Hope you always stay healthy. Terima kasih. Thank you very much. Nah, saudara, tentu saja film-film di Indonesia saat ini sudah banyak ya, dan salah satunya adalah hasil kolaborasi 3 negara ini, The Journey. Daripada nih bengang-bengong di rumah, lebih baik mengisi waktu luang Anda dengan mengajak keluarga maupun juga sanak saudara untuk menonton The Journey. Putri Oktaviani, Bondan Wicaksono, Denny Yosua, Kompas TV, Jakarta.